Ilham dari surga, Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu kepada kami semua. Kami sambut berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Hari kabar? Barigas luar biasa. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya, saudara sekalian. Ya, bahwa hidup kita ada karena dipelihara Tuhan. Amin. Aduh, terasa juga asapnya ya. Kita ada karena dipelihara oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, apapun yang terjadi, mau asap kah, mau apakah ya, kita mau terus datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kemarin kita udah belajar minggu lalu tentang hati ya. Ya, waspada kita menjaga hati kita, ya kan? Waspada kita tetap hati kita harus murni di hadapan Tuhan. Amin. Ya, minggu lalu kita sudah belajar itu. Karena begini, karena kalau kita nggak menjaga hati kita, aduh repot kita dia. Benar nggak saudara sekalian? Karena begini, kalau kita nggak jaga hati kita, perkataan kita juga adalah perkataan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hati kita kotor, benar nggak saudara sekalian? Itu makanya kita mau belajar tentang puasa perkataan atau puasa lidah ya hari ini. Nah, perhatikan baik-baik saudara sekalian. Orang tidak mengerti kadang-kala ya, bahwa hidup ini ya ada aturannya. Kalau kita sembarangan dalam perkataan kita, gini loh, perkataan kita itu mengikat hidup kita. Kita mau jadi apa, itu tergantung perkataan kita. Coba kita lihat yuk, Amsal 18 ayat 21. Amsal 18 Amsal 18 ayat 21 sudah dapat katakan amin. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang percaya katakan amin. Saudara, firman Tuhan sudah menuliskan, saudara sekalian, bahwa hidup dan mati itu dikuasai lidah. Itu makanya tergantung dengan lidah kita. Ya. Perkataan kita itu seperti apa? Lidah ini diciptakan Tuhan, saudaraku sekalian, untuk berbicara, untuk berkata-kata yang baik. Tuhan ciptakan lidah kita ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Itu makanya firman Tuhan bilang begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya, siapa suka yang memakainya, menggemakannya, menggunakannya, akan memakan buahnya, akan menerima hasil dari perkataannya itu. Tuh, saudara sekalian. Itu makanya perkataan kita itu akan mendatangkan hasil. Itu makanya perkataan kita itu seperti apa? Perkataan apa yang mau keluar dari mulut kita? Amin, saudara. Karena begini, lidah ini sangat berbahaya loh. Lidah kita. Makanya apa yang saudara perkatakan itu mengikat kita, menentukan hidup dan mati kita. Itu lidah itu sebenarnya. Makanya saudara sekalian perhatikan baik-baik. Perkataan kita, lidah kita ini betul-betul harus dikendalikan oleh hati kita. Itu sebabnya kita sudah belajar minggu lalu, benar nggak? Kalau hati kita bersih, lidah kita pun terkontrol. Saudara, karena gini loh, lidah ini sangat buas kata firman Tuhan. Coba kita lihat yuk. Yakobus 3 ya, coba lihat. Yakobus 3 mulai ayat 1 sampai dengan 12. Saya baca tuh, kita pelan-pelan saja saudara, supaya kita mengerti nih bahayanya lidah ini. Ya. Orang dunia aja nyanyinya memang lidah tak bertulang, benar nggak? Ya, memang lidah tak bertulang. Nah, tapi firman Tuhan bilang begini, dosa karena lidah. Yakobus 3 ayat 1 sudah dapat? Saya bacakan ke kita ya, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Karena guru ini arek pan. Guru itu kerjanya yang ngajar begitu loh.
Jadi banyak ngomong. Ya. Orang nggak mikir kadang-kadang, aku hendak ngomong, aku hendak mandir. Ya. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tuh. Amin, saudaraku. Ya, itu makanya jangan sok-sok mau bicara saudara ini itu, tetapi dia sendiri nggak bisa melakukannya. Karena begini, sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Kenapa? Karena ngomong. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataan, yang diperhatikan baik-baik. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Nah, itu dia. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga yang menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Benar nggak? Pernah lihat kuda nggak? Ya, kita tarik ke ini ke kanan, dia belok kanan. Dia harus nurut karena dikendalikan oleh kekang. Ayat 4, dan lihat saja kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Coba lihat kelompok kita itu. Coba lihat kapal kita dulu itu, kelompok kita. Mau sebesar apapun dikendalikan oleh yang kecil di belakang, benar nggak? Bujur ya? Ya, siapa yang punya kelompok? Pak Tina, Pak Meme kan? Ya, dikendalikan oleh yang kecil di belakang itu. Walaupun yang dibawa kelompok kita itu yang berat, mesin dumping, mesin nano, mesin sedot, bujur ya? Drum akan narai-narai, ya, babehan. Tetapi dikendalikan oleh yang kecil itu, ya, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, perhatikan baik-baik. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Coba kecil api, coba api. Ya, untuk rokok dicatatkan orang ke pinggir jalan itu. Coba tebak, tadi kami juga ke sini tuh ada api yang lagi gede itu. Ya, coba lihat hutan yang besar. Coba, firman Tuhan ini memang up to date loh, saudara sekalian. Ya, lihat betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Saudara, begitu juga lidah. Coba, lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tuh, kalau lidah kita nggak bertobat tuh seperti itu. Tuh, coba perhatikan, lidah orang yang bertobat itu seperti itu. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Ayat 8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun, yang mematikan. Tuh, lidah tuh begitu, arek racun. Amin. Tidak apa-apa, itu bukan racun yang terjadi. Amin, saudaraku. Iya ada, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas. Coba perhatikan, lidah ini suatu yang buas. Saudara, coba perhatikan, lidah itu ya, lidah itu nggak punya taring loh, benar nggak? Nggak ada giginya, betul ya? Tetapi suatu yang buas, Alkitab katakan, yang tak terkuasai dan penuh racun, yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Coba, dengan lidah memuji Tuhan kita katakan, oh haleluya, haleluya.
Tetapi udah di belakang sudah pulang gereja maki-maki orang, mengutuk dasar ini itu, benar kan? Dulu hidup kita kan seperti itu kan? Ya. Dulu kita seperti itu kan? Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara, apa katanya? Tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun, dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Saudara perhatikan baik-baik. Tidak boleh demikian terjadi. Mulut kita mengeluarkan kutuk, ya. Mulut kita mengeluarkan berkat juga. Nggak boleh, firman Tuhan katakan tidak boleh. Tetapi bagaimana caranya itu? Makanya kita betul-betul seperti firman Tuhan itu, betul-betul menjaga hati kita. Amin, saudara. Karena begini, lidah ini, saudara, sekali terucap, saudaraku sekalian, nih perhatikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang mengucapkan kata-kata yang sembarangan sama anak-anaknya. Mungkin kau berkata begini, aku hanya bercanda aja sama anakku. Tahu-tahu saudaraku sekalian, diingatnya seumur hidup. Diingatnya, saudara mungkin juga pernah dengar kata-kata orang tua kalian yang memarahi. Benar nggak? Terekam di hati kita, melukai hati kita. Itu makanya perhatikan kata-kata kita. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggunakannya, suka menggemakannya, ya, akan memakan buahnya, akan menghasilkan dari perkataannya itu. Makanya perkataan apa yang mau keluar dari mulut kita? Karena lidah ini, saudara sekalian, kecil pun yang saudara katakan, sampaikan, itu bisa menjadi api yang sangat besar. Coba sekalian, coba perhatikan. Ya, saya dengar informasi ini. Ya, bukan hanya Pak Presiden yang dengar informasi ceritanya Cile. Banyak orang malas pasang bendera. Coba, kenapa? Malas aku. Malas aku, ini tuh seperti ini, pemimpinku itu seperti ini. Bujur dia. Bujur dia. Tetapi kami tetap pasang bendera sih. Ya. Ini pakaian saya aja udah ambil putih merah. Walaupun keren. Saudaraku sekalian, coba perhatikan. Karena perkataan banyak orang tersinggung. Bujur dia. Karena perkataan. Karena perkataan seluruh masyarakat, seluruh dunia bisa tersinggung dari satu orang. Itu makanya kita harus hati-hati menggunakan lidah kita ini. Hati-hati saudara sekalian. Karena apa yang kita bicarakan hari ini akan mengikat kehidupan kita, akan mempengaruhi juga orang lain. Kalau lidah kita bisa kita kendalikan, maka firman Tuhan bilang seluruh tubuh kita akan baik, akan dikendalikan. Amin, saudara? Benar kan? Coba, gara-gara api yang kecil, hutan bisa terbakar, kata firman Tuhan. Coba yang terjadi sekarang kita, di sekeliling kita ini, gara-gara api yang kecil, batuk-batuk kita. Nah sekarang perkataan apa yang mengeluar dari lidah kita ini? Ucapan apa yang mengeluar dari lidah kita ini? Coba kita lihat di Matius 12. Matius 12 ayat 33 sampai 37. Matius 12 sudah perkataan apa? Ayat 33. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Coba perhatikan tadi, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Tuh. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Ayat 34. Matius 12 ayat 34. Hai kamu keturunan apa?
ular beludak. Bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati itu. Yang diucapkan mulut meluap dari hati. Ayat 35, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Ini saudara perhatikan, orang baik itu mengucapkan, terjemahan lainnya mengatakan, mengucapkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya jahat. Itu makanya hati kita ini seperti kumpulan apa yang mau dikeluarkan tuh? Itu dari hati semua loh saudara-saudara. Makanya hati-hati dengan hati kita. Apa yang di hati ini nanti akan keluar melalui ucapan, dan kita akan menghasilkan, akan menikmati, akan mengalami hasil perkataan kita. Saudara, ya, ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara, setiap perkataan yang sia-sia, saudara, setiap perkataan yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan, akan dituntut Tuhan loh. Ya, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, itu makanya orang banyak anggap remeh dengan mulutnya, dengan lidahnya. Aku berjanji, aku melayani Tuhan, tapi nggak sesuai dengan hidupnya. Saudara, emangnya Tuhan bisa dipermainkan apa? Saudara, itu mengikat kita loh saudara. Makanya hidup dan mati dikuasai lidah. Sekali sudah berucap saudara sekalian, saudara, lihat apa yang akan terjadi. Itu makanya orang dunia pun coba perhatikan, orang yang nggak kenal Tuhan pun sebagai juru selamatnya, nggak kenal Tuhan Yesus, dia akan bertanggung jawab. Dia harus bertanggung jawab terhadap ucapannya. Apalagi kita yang sudah mengenal Tuhan. Amin saudara. Nggak bisa mengucapkan berkat tapi mengucapkan kutuk juga nggak bisa. Nggak bisa janji-janji palsu sama Tuhan, nggak bisa. Makanya perhatikan dengan siapa saudara bergaul. Dengan orang yang bocor mulut, dengan orang yang diperhatikan, saudara akan rugi. Saudara akan kena dampaknya, karena perkataan itu seperti racun, kata firman Tuhan tadi, benar nggak? Itu kayak racun. Wow, ngeri. Ya, Yakobus 3 ayat 8 tadi. Lidah itu adalah sesuatu yang luas dan tidak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Benar nggak saudara sekalian? Itu makanya saudara jangan dekat sama orang yang perkataannya itu perkataan racun, bisa merusak diri kita. Amin saudara? Hati-hati. Ya, Tuhan bilang sama ahli Taurat itu, sama orang-orang Farisi itu, ular beludak itu artinya itu ular yang berbisa, ya, ular yang mematikan, ular yang di padang gurun itu, di padang pasir itu bahaya sekali. Tahu lidahnya ular seperti apa? Tahu nggak? Pernah lihat lidahnya ular nggak? Bercabang, nggak tentu, nggak jelas. Ya, memang ular ini dijuluki seperti, ya, mewakilkan mewakilkan setan, karena ular dipakai waktu di Taman Eden, benar nggak? Ya kasihan juga yang ular ini. Bagaimana lah? Jadi bercabang itu lidahnya. Ya, suka diartikan dengan ucapan yang menipu. Jujur dia. Gini lidahnya kan? Gitu.
untuk mendeteksi mangsanya. Amin, saudaraku. Firman Tuhan perhatikan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara coba lihat, firman Tuhan mengatakan begini, ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ya, coba kita lihat aja deh. Roma coba buka. Roma 10 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan bilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan, itulah kuasa perkataan bisa menyelamatkan kita. Benar? Kalau kita percaya dengan hati kita bahwa Yesus Tuhan, ya, dan mengaku dengan mulut kita, coba perhatikan, kita percaya dan mengaku dengan mulut kita akan diselamatkan, akan dibenarkan. Firman Tuhan tadi bilang apa? Dibenarkan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapan pula engkau akan dihukum. Saudara, mulai hari ini kita harus hati-hati dengan bicara kita. Amin, saudaraku. Amin. Jangan asal-asalan dengan omongan kita. Jangan gampang kita berjanji. Saudara, ini perhatikan baik-baik. Kenapa hidup dan mati dikuasai kita? Semua perkataan kita itu mengikat kita, menjadikan itu seperti hutang yang harus dilunaskan. Itu perkataanmu. Makanya firman Tuhan bilang apa? Ya, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan seperti hutang yang harus dibayar. Itu makanya kita harus hati-hati dengan lidah kita. Apalagi saudara kalau udah bicara di sini, dinimbang di depan jemaat Tuhan, aku mau melayani Tuhan, aku mau sungguh-sungguh ibadah kepada Tuhan. Itu harus kita pertanggungjawabkan. Itu makanya Tuhan itu bukan sesuatu yang bisa dipermainkan. Amin, saudara. Amin. Nih perhatikan, kita akan dituntut dengan apa yang kita katakan. Amin, saudara. Karena perkataan kita itu sangat penuh dengan kuasa. Kuasa untuk menghidupkan atau kuasa untuk mematikan. Tuhan bilang, percayalah kepada Allah. Kalau kamu katakan kepada gunung ini pindah, maka dia akan pindah. Apa artinya? Kalau kita katakan terhadap hal yang mustahil, itu bisa terjadi. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sudah lahir baru, apa yang kita katakan itu pasti akan terjadi. Bukan maksudnya kita katakan jadilah maka jadi, bukan begitu. Itu hanya Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Benar nggak, saudaraku? Atau orang seberang sana pun kaya pun, benar nggak? Jadi maka jadi. Tuhan yang membuat itu. Jadilah terang maka jadilah terang, benar nggak? Jadilah bintang. Dengan firman-Nya Tuhan mengatakan itu. Tetapi firman Tuhan bilang, kalau kamu percaya kepada Allah, ya, yang Matius 11 itu. Kalau kamu percaya kepada Allah, ya, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah, kamu tercapak kamu ke laut sana. Terjadi asal tidak bimbang hati kita. Karena kita percaya. Itu makanya artinya begini,
Bukan gunung-gunung kita suruh pindah, tak ada gunanya. Betul ya? Gunung-gunung yang menghalangi kita, gunung-gunung persoalan. Mulai perkataan iman, amin saudaraku. Mulai berkatakan dalam nama itu tempat pekerjaanmu dimanapun engkau, dalam nama Yesus pekerjaanku diberkati Tuhan. Karena Tuhan datang dalam hidupku memberikan aku hidup-hidup yang berkelimpahan. Perkatakan. Amin. Jangan perkatakan yang sia-sia. Firman Tuhan bilang setiap kata yang sia-sia yang diucapkan harus dipertanggungjawabkan. Tuhan nggak mau kata-kata yang sia-sia. Amin dulu. Ayat terakhir coba kita lihat ayat terakhir. 1 Petrus 3 ayat 10. 1 Petrus 3. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat 10. Apa kata firman Tuhan? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu, yang berjaga-jaga. Amin. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat. Kalau kita mau melihat hari-hari yang baik, kalau kita mencintai hidup, artinya begini, kalau kita rindu kebahagiaan, kalau kita rindu hidup kita ini bersuka cita, bergembira, berbahagia, ya, mau melihat hari-hari yang baik dalam hidup kita, firman Tuhan bilang, memang ada 3 saya baca di situ. Tetapi yang pertama-tama, kita harus menjaga lidah kita, ya, terhadap yang jahat, dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tahu artinya menipu? Ya, lain di bibir, lain di hati. Saudara, gini loh, mulai sekarang kita harus berpikir, yang aku katakan ini baik atau enggak? Sesuai dengan firman atau enggak? Mempermuliakan Tuhan atau enggak? Menjadi berkat atau enggak? Yang aku katakan ini. Mulai hari ini kita harus berpikir demikian. Kepada siapapun juga kita bicara. Amin saudaraku. Terlebih bicaralah, perkatakanlah perkataan iman kepada orang lain. Amin saudaraku. Amin. Perkatakan, nanti saudara akan melihat hasilnya. Saudara akan melihat buahnya. Di tempat usahamu perkatakan perkataan iman. Karena lidah kita sangatlah berkuasa. Firman Tuhan sudah mengatakan hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa suka menggunakannya, suka mengembangkannya, akan mendapatkan hasilnya, akan menerima buahnya dari perkataan itu. Kalau saudara mau mencintai hidup saudara, mau melihat hari-hari yang baik, rindu kebahagiaan, saudara sekalian, jaga lidah kita. Amin saudaraku. Jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Kalau saudara mau menikmati hidup di muka bumi ini, mau menikmati hidup, jaga lidah kita. Amin saudaraku. Karena semuanya itu didengar Tuhan dan dilihat Tuhan. Apa yang kita katakan. Kalau ada perkataan kita yang salah, cepat, betul-betul cepat minta ampun. Hati kita pasti menegur. Tuh. Amin saudaraku. Amin. Cepat datang kepada Tuhan kalau ada perkataan kita yang salah. Minta ampun sama Tuhan. Karena begini, perkataan kita, ucapan dari lidah kita ini mengikat hidup kita. Amin saudaraku. Amin. Makanya jaga lidah kita, jaga ucapan kita. Karena perkataan kita, lidah kita ini penuh dengan kuasa. Kuasa yang menghidupkan atau kuasa yang mematikan. Saudara tinggal mau pilih mana. Apa yang saudara ucapkan hari ini akan mempengaruhi ke depannya
seperti apa. Amin. Jagalah lidah kita. Ingat, perkataan kita itu penuh dengan kuasa. Hidup dan mati dikuasai di lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Teguhkanlah firman-Mu Tuhan atas setiap kami. Tuhan, kami sering bersalah dalam perkataan